welcome back to our YouTube channel Elmer Coklat Official. Elmer Inspiring Innovation. Ketemu lagi sama aku, Chef Rian. Nah, Elmer Lovers, ada yang sangat spesial di hari ini. Tentunya resep atau menu-menu baru dari Elmer Coklat atau dari PT Federal Food Internusa. Aku mau buat mochi kunafa. Mochi kunafa adalah perpaduan antara kunafa atau katavia dengan kacang pistachio, kemudian juga dipadukan dengan mochi. Yang umumnya mochi itu isinya adalah krim-kriman atau ice cream daunnya. Tapi hari ini aku mau buat yang spesial. Aku mau buat isiannya itu menggunakan kunafa dan juga Elmer Deep Glaze Pistachio. Biar nggak penasaran lagi, ini dia bahan-bahan yang akan aku gunakan. Nah, di sini untuk bahan-bahan yang akan aku gunakan, pertama tuh aku mau buat kulit mochinya dulu ya. Ini dua-duanya itu proses pembuatannya gampang banget tanpa ada penggunaan oven atau tanpa ada penggunaan mixer. Jadi aku hanya memerlukan kukusan, kemudian juga sama pan aja ya. Nah, di sini aku masukkan tepung ketan ya. Tepung ketan, kemudian ada penggunaan garam. Fungsi dari penggunaan garam nih, Elmer Lovers, kalau misalkan di beberapa resep ya itu ada penggunaan garam itu pasti sebagai penetral. Kemudian gini, kalau misalkan kita mau buat yang rasanya lebih kuat dari rasa sebelumnya, misalkan mau rasa coklatnya lebih kuat ataupun pistachio yang mau lebih kuat, itu wajib banget ada penambahan garam. Karena apa? Ketika ada penambahan garam, jadi rasa kayak rasa coklatnya nanti lebih dominan, kemudian rasa pistachio bisa lebih dominan. Sama aja, mau rasa pandan mau rasa apa aja, itu kalau ada penambahan garamnya sedikit, nanti memperkuat cita rasa dari yang mau kita buat. Seperti itu. Itu pengaruh banget tuh Elmer Lovers. Kemudian di sini aku bisa tambahkan air. Ini air matang. Ini nggak perlu yang namanya suhunya itu harus panas atau harus dingin. Itu nggak perlu. Jadi suhu ruang aja. Ini diaduk terlebih dahulu ya sampai larut. Kayaknya aku pindah deh karena memang tempatnya, wadahnya ini lebih kecil. Aku mau pindah. Yang penting ini dipastikan semuanya sudah larut. Jadi jangan ketika dicampurkan langsung dimasukkan, nanti akan timbul gumpalan atau tepung-tepung yang memang sulit untuk larut. Jadi nanti ada kesannya tuh ketika kita mau buat ataupun kita mau makan, ada tepung yang belum matang seperti itu. Makanya perlu banget ini dicampur terlebih dahulu, diaduk-aduk dulu, baru kita bisa panaskan. Ini aku pindah ya. Ini sebenarnya pakai ini nggak apa-apa, asalkan kukusannya muat. Ini karena aku lupa. Ini ternyata kukusan aku terlebih kecil yang aku pakai sekarang. Jadi aku pindah aja ke stainless. Tuh ya. Kemudian sudah tercampur larut, aku masukkan ke dalam kukusan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam proses pembuatan mochi, gitu ya. Itu tuh kayak kalau buat kulitnya jangan juga terlalu kebanyakan air. Komposisinya juga harus tepat. Kalau komposisi airnya terlalu banyak, otomatis untuk kulit mochi itu nggak bakal kering-kering, nggak bakal setting-setting. Proses pengukusannya juga lama. Nah, kemudian kalau komposisi dari tepungnya juga terlalu banyak, itu juga mengakibatkan kulit mochi yang baru jadi masuk ke chiller. Ini baru masuk ke chiller, belum masuk ke freezer ya. Baru masuk ke chiller aja udah keras. Itu pasti apa? Kandungan tepung terlalu tinggi ya. Kemudian ada lagi masalah lainnya. Biasanya gini, ketika ini sudah menggumpal, kemudian ada proses pengadukan dengan cara kita sangrai gitu ya, kita panaskan tanpa penggunaan minyak dan sebagainya, itu kita aduk sampai kalis. Nah, penggunaan apinya cenderung besar, kemudian mengakibatkan tekstur atau bagian kulit mochi itu menjadi kering. Itu juga berpengaruh. Hasil jadinya nanti kulit mochinya bakal menjadi keras. Makanya step by stepnya itu harus diikutin dulu tuh Elmer Lovers. Memang dalam proses pembuatannya gampang sebetulnya. Cuman adakah step by step yang dilewatkan itu juga dapat mempengaruhi hasil jadi dari proses pembuatan kulit mochi. Jadi nggak lama, kita tinggal ngobrol aja. Udah, aku matikan apinya. Kemudian, nih cara ngeceknya gini aja. Tuh. Ya, kelihatan nggak, guys? Nggak ya, aku taruh sini boleh? Iya. Tuh, teksturnya udah kelihatan ya. Kenyal-kenyal gitu.
ini nggak cukup sampai di sini ya. Habis ini kita kasih Elmer Dark Compound Classic ya, kemudian nanti kita aduk-aduk sampai kalis. Mumpung masih hangat, mumpung masih panas, jadi bisa kita langsung tambahkan dengan Elmer Dark Compound Classic. Di sini ya, boleh ya, taruh sini ya. Kemudian masukkan Elmer Dark Compound Classic. Diaduk-aduk sampai semua tercampur dan merata. Ini karena keadaannya masih hangat atau masih panas, jadi ketika pencampuran Elmer Dark Compound Classic lebih gampang karena dia lebih cepat leleh kayak gitu. Dan salah satunya Elmer Lovers, aku mau kasih tahu ke Elmer Lovers, jadi kalau coklat itu berbanding terbalik ya. Coklat yang enak ya, yang kandungan lemak coklatnya itu tinggi, udah pasti mudah leleh. Nah, salah satu contohnya adalah produk dari Elmer Coklat Compound Dark Classic. Nah, ini mudah banget lelehnya. Ini mau aku sisihkan dulu. Di sini aku mau buat Catavianya dulu ya. Nah, teksturnya seperti ini. Tuh. Ya, ini teksturnya. Ini kita diamkan dulu atau mau langsung juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman di sini biar nggak nunda waktu yang cukup lama, jadi aku mau buat kunafanya terlebih dahulu, guys. Oke, untuk bahan-bahan yang akan aku gunakan ya, yang aku pakai di sini. Ini ada tepung terigu protein sedang masuk ya, kemudian ada tepung maizena, kemudian gula pasir. Ini nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak gula pasirnya karena aku nanti ada penggunaan glaze pistachio. Kemudian di sini aku ada penggunaan garam, kemudian ada minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian aku masukkan atau aku tambahkan dengan air matang. Kita aduk-aduk lagi sampai semua larut dan juga tercampur secara merata. Nah, ini udah larut. Kemudian kalau misalkan kita mau masukkan ke dalam plastik piping bag, jangan lupa disaring dulu ya guys. Karena kalau nggak disaring, takutnya ada beberapa tepung-tepung yang masih gumpal. Oke, ini disaring terlebih dahulu. Dimasukkan. Ya, kelihatan ya di saringan yang aku gunakan. Ini tuh ada tepung yang memang belum larut. Kemudian ini kita arsir, dipastikan sudah mulai panas. Kemudian ini tuh dikasih lubangnya kecil aja, nggak usah gede-gede. Di arsirnya gini, ini kayak ngelingker. Karena kalau misalkan kayak gini ya, kalau di arsirnya gini, ini bisa dilihat di bagian sisi pinggir ini tebel, kelihatan ya. Di bagian sisi pinggir tebel itu mengakibatkan nanti kunafanya menjadi keras-keras. Gimana sih ini ya? Kayak ngelingker gini ya. Ini dipastikan tekanannya itu harus sama karena biar nggak putus-putus guys. Tuh kayak gini ya. Nih hasil jadinya. Kalau udah jadi kayak gini, ini disimpan di dalam freezer, ini awet, tahan lama. Kayak gitu ya. Aku ada penggunaan avena margarin. Ini nanti aku cairkan, kemudian aku campurkan dengan kunafanya. Nih, dengan kunafanya. Nanti aku campurkan keduanya ya. Ini semuanya aku campurkan terlebih dahulu dengan margarin, avena margarin, atau bisa juga menggunakan butter blend Westland juga bisa. Tuangkan. Kemudian ini boleh diaduk-aduk. Karena gini, karena dari butter blend dari avena margarin
kita kan kuat banget dari aroma tutti frutinya gitu ya. Jadi kalau misalkan gini aja kita langsung open, itu secara dari aroma dan rasa itu kurang banget. Makanya perlu banget ada penambahan avena margarin. Agar apa? Agar aroma tutti frutinya itu keluar banget. Makanya buat temen-temen yang udah pernah cobain avena margarin, udah pasti tahu deh avena margarin tuh wangi banget gitu ya. Kemudian juga buat karakter rasanya juga lebih kuat atau lebih enak. Nih dicampurkan terlebih dahulu. Gampang ya prosesnya. Taruh di atas loyang. Nah, ini aku oven dulu dengan suhu 110 sampai suhu 120 derajat Celcius. Ini kurang lebih 15 menit. Di sini yang tadi aku buat adonan mochinya, ini aku panaskan terlebih dahulu agar teksturnya itu menjadi solid atau kandungan airnya juga mulai berkurang. Jadi ketika kita cetak itu tuh adonannya tuh nggak gampang sobek kayak gitu ya. Jadi kita aduk-aduk nanti sampai kalis sambil dipanaskan. Ini udah kelihatan kalis ya, beda sama tadi ya. Ini udah kelihatan kalis. Kemudian ini kita diamkan dulu. Tuh teksturnya udah kering kayak gini. Jadi kalau dimakan tuh udah crunchy gitu guys. Oke, nah ini udah bisa aku campurkan dengan Elmer Deep Glaze Pistachio. Gitu ya. Kalau punyanya spread itu juga bisa yang pistachio. Kalau misalkan di rumah gitu ya, udah coba check out payment, kemudian produknya belum sampai, ternyata punya varian glaze yang rasa lain, boleh juga ya. Jadi nggak mesti pistachio gitu ya. Aku punya cetakan seperti ini, aku bisa gunakan nih. Di sini aku pakai maizena dulu aja deh, ya. Aku pakai maizena. Ini buat cetakannya, kalau mau lebih aman juga gitu, boleh banget ditabur deh. Tuh ya, kayak gini ya, ditabur dengan maizena. Ini tuh kalau misalkan buat mochi tuh hampir sama kayak buat kulit lumpia. Jadi kita tuh bertaburan dengan tepung-tepungan, gitu ya. Ini buat teman-teman Elmer lovers yang mau putih, bisa banget kerja di pabrik lumpia. Pasti jamin putih. Ditaburin tepung terus. Kemudian di sini langsung aku cetak deh. Set, aku lebarkan, aku cetak. Nah, jangan lupa kalau kayak gini kan masih kurang ke dalam ya. Nanti pas diisi agak susah. Ini tuh kayak dikasih ruang atau cekungan ya. Nah, kemudian ini udah ya. Ini masih kelihatan ya. Jadi setelah kita kasih ruang untuk isi kunafanya di dalamnya, jadi baru nanti kita potong-potong atau kita gunting sesuai dengan ukuran. Isi. Ini tuh bagiannya aku potong. Ini kan ada beberapa bagian ya, ada 6 ya. Ada 6. Ini aku potong dulu. Terima kasih Elmer lovers semuanya yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa di reback, kemudian jangan lupa di like, kemudian juga di share ke teman-temannya. Jangan lupa di subscribe juga agar video-video terbaru dari Elmer Coklat itu bisa sampai ke Elmer lovers semuanya. Elmer Inspiring Innovation. See you, bye-bye.